Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi apa ya? Materi kelihatan kok di sini, yaitu materi persen. Ya, sudah muncul nih. Oke, materi persen. Apa itu persen? Nah, kita bahas ke selanjutnya. Persen artinya adalah per 100. Oke. Persen itu artinya adalah per 100. Oke. Misal, misal di sini 10%. 10% itu artinya 10 per 100. Oke. Nah, jika kamu ketemu tanda seperti ini, itu artinya adalah persen. Nah, di sini selanjutnya 25%. 25% itu artinya adalah 25 per 100. Oke, saya kira di sini paham. Karena persen itu adalah per 100, maka bentuk apapun angkanya, maka dia akan menjadi per 100. Jika 30%, berarti 30 per 100. Jika dia 15%, berarti 15 per 100. Nah, itu maksudnya. Lanjut. Bagaimana mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk persen? Oke, di sini kita kurang K. Mari kita tulis huruf K. Oke. Bagaimana mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk persen? Nah, ada soal di sini. Misal, 1/2 sama dengan titik-titik berapa persen? 3/4 sama dengan titik-titik berapa persen? 6/25 sama dengan titik-titik berapa persen? Baiklah, jika kalian bisa menjawab, silahkan dijawab dulu di kertas, baru kita cek bersama. Oke, mungkin sudah ada yang bisa menjawab. Kita cek bersama di sini. Nah, ini caranya. Oke. 1/2 kita rubah menjadi bentuk persen, itu caranya adalah 1/2 dikali dengan 100%. Nah, 1/2 dikali 100%. Caranya bagaimana? Caranya, nah ini yang bagian atas ini, 1 dengan 100 itu kita kalikan. 1 dikali 100 itu hasilnya adalah 100 per 2. Nah, yang ini tetap ya. Oke, yang ini tetap per 2. Atau kita ganti warna. Oke. Oke. Nah, 2-nya tetap, jangan dikalikan ya. Maaf, salah di sini. Nah, yang ini nih 2-nya. Oke, 2-nya tetap. Jadi, satunya kita kalikan dengan 100%. 1 kali 100 itu adalah 100. Dibagi 2, 2-nya tetap. Itu 100 dibagi 2 hasilnya 50. Jadi, 1/2 bentuk persennya itu adalah 50%. Nah, ini saya. Ya. Oke. Oke ya. Lanjut. Yang kedua, 3/4. Bentuk pecahannya 3/4. Kita rubah menjadi bentuk persen, itu 3/4 dikali 100%. Nah, sama seperti tadi, angka 3 ini
kita kalikan dengan angka 100 ya. 3 dikali 100 itu hasilnya 300 ya. Kemudian angka 4 yang di sini itu tidak berubah, tetap 4. Jadi 300 dibagi 4 hasilnya 75%. Oke, selanjutnya 6/25. Kita rubah ke dalam bentuk persen. Hasilnya adalah 24%. Nah, caranya sama seperti tadi, bahwa angka 6 yang di atas ini kita kalikan dengan 100. 6 dikali 100 itu hasilnya 600. Sedangkan 25 ini tidak berubah, tetap 25. Jadi 600/25 itu artinya 600 dibagi 25 ya. 600 oke. Itu artinya dibagi dengan 25. Ya, itu hasilnya adalah 24%. Nah, oke. Nah, selanjutnya, tuh yang tadi mungkin mudah ya, karena mengubah dari bentuk pecahan menjadi bentuk persen. Tinggal dikalikan dengan 100%. Selanjutnya di sini, bagaimana menghitung persen dalam soal? Nah, soalnya di sini bisa berupa soal cerita. Mari kita lihat. Yang pertama, dari 300 butir telur, 300 telur, ada 4% diantaranya pecah. Berapa butir telurkah yang pecah? Nah, di sini diketahui ada 300 telur. Kemudian 4%-nya pecah. Yang ditanya, berapa butir telur yang pecah itu? 4% ini berapa butir telur sih yang pecah? Nah, ini yang ditanya. Ya, ini yang ditanya. 4% itu berapakah telur yang pecah? Nah, itu yang kita cari. Nah, di sini jawabnya semua telur itu kan 300 nih. Nah, 300 semua telur. 300 dikali 4%. Nah, 300 dikali 4%. Nih. Nah, 300 dikali 4%. Nah, 4%-nya kita rubah langsung ke dalam bentuk pecahan, yaitu 4% adalah 4/100. Jadi 300 dikali 4%, langsung kita rubah jadi pecahan, yaitu 4/100. Nah, sama seperti tadi, 300 kita kalikan 4/100. 100-nya tetap. Oke. 300 kita kalikan 4 itu hasilnya 1200/100. Jadi 1200 dibagi 100 itu hasilnya 12 butir telur. Nah, di sini cara mudah membagi. Jika banyak 0, maka 0-nya di sini masing-masing kita coret. Iya. Coret 2. Di bawah ada 2 0, di atas ada 2 0, kita coret, jadi tinggal 12 dan 1. Nah, 12 dibagi 1 itu hasilnya
12. Jadi, telur yang pecah itu sebanyak 4% itu adalah 12 butir telur. Oke, semoga jelas ya. Saya ulangi sekali lagi. 300 butir telur, 4% diantaranya pecah. Berapa butir telurkah yang pecah? Kita cari berapa butir telurnya. Berarti 300 dikali 4% dirubah menjadi bentuk pecahan 4/100. 300 dikali 4/100 sama dengan 300 dikali 4 dibagi 100. Hasilnya 1200 dibagi 100. 2 nol kita coret masing-masing, tinggallah 12 dibagi 1. Hasilnya 12 butir telur. Oke, ini dari persen mencari berapa buahnya. Sekarang bagaimana dengan soal nomor 2? Nah, soal nomor 2, Pak Andi mempunyai 50 kotak pensil. Dari 50 kotak pensil tersebut, ada 5 kotak pensil yang rusak. Berapa persenkah kotak pensil yang tidak rusak? Nah, di sini kita mencari berapa persenkah. Berarti kita mencari nilai persennya. Oke. Pertama-tama, kita cari dulu kotak yang rusak itu dengan kotak yang tidak rusak. Dengan semuanya maksudnya, Pak Andi mempunyai 50 kotak pensil. 50 kotak pensil ini kita kurangkan dulu dengan 5 kotak pensil yang rusak. Jadi, itu ada 45 kotak pensil. Oke. Maksudnya di sini, kotak pensil Pak Andi yang masih bagus itu adalah, bukan yang rusak ya. Oh iya, betul. Betul ini. Kotak pensil yang tidak rusak, betul. Kotak pensil yang tidak rusak itu kita cari terlebih dahulu, yaitu 50 dikurang 5 sama dengan 45. Oke, ini kotak pensil yang tidak rusak. Ada 45 kotak. Kemudian, setelah dapat kotak pensil keseluruhan yang tidak rusak, barulah kita bisa mencari persentase dari kotak yang tidak rusak. Nah, kan pertanyaannya berapa persenkah kotak pensil yang tidak rusak? Nah, ini caranya. Pertama, cari dulu kotak yang tidak rusak, yaitu keseluruhan kotak dikurang dengan yang rusak. Ada 45. Kemudian, persentasenya dari kotak yang tidak rusak itu adalah, nah ini dia, hasil yang 45 ini dibagi dengan keseluruhan kotak. 45 dibagi 50 dikali 100%. Nah, setelah itu 45 ini sama seperti tadi ya, 45 itu kita kalikan dengan 100. 45 dikali 100 hasilnya 4.500. Dibagi 50. 50-nya tetap. Oke. Nah, di sini bisa kita coret ada 1 nol. Oke, kita bagi masing-masing 1 nol, coret saja. Set. Oke, tinggallah 450 dibagi 5. Hasilnya 90%. Oke. Oke. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Silahkan kalian pelajari sambil diulang-ulang mungkin video ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti dengan baik.
Ya, selamat belajar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.